Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'ana hudan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucapkan, walaupun agak terlambat 2-3 hari, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di siang hari bulan Ramadan tahun ini, dan selamat melaksanakan qiyamul lail dengan segala amalan-amalan saleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita angkat judul kajian kita tentang menjemput pengampunan Allah di bulan Ramadan. Saya ulang, menjemput pengampunan Allah di bulan Ramadan. Untuk persoalan menjemput itu, kalimat menjemput harus ada usaha yang maksimal supaya pengampunan Allah itu dapat kita nikmati, supaya pengampunan Allah itu dapat diberikan oleh Allah secepatnya kepada kita. Kita harus melakukan penjemputan pengampunan Allah dengan maksimal. Dengan apa kita melakukan pengampunan Allah? Tentunya dengan faktor-faktor yang menyebabkan pengampunan itu diberikan oleh Allah kepada kita. Dalam kajian ini kita coba mengkaji salah satu ayat Allah dalam Al-Quranil Karim, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 134. Allah berfirman, maksud saya ayat 133 sampai 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di sini ada beberapa poin yang kita ambil dari kajian kita. Yang pertama, menjemput pengampunan Allah itu tidak boleh terlambat. Tidak boleh kita mengatakan, entar, saya sekarang kan masih muda, saya sekarang masih bekerja, saya sekarang tidak ada waktu. Istilah menjemput pengampunan Allah tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Karena Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u, bergegaslah, jangan main-main, secepatnya saudara-saudaraku seiman dan seakidah. Kemana kita bergegas? Ila maghfirah, cari pengampunan. Pengampunan siapa yang kita cari? Mir rabbikum, pengampunan dari Tuhanmu. Anda beriman kepada siapa? Kepada Allah. Cari pengampunan Allah Subhanahu wa taala secepatnya. Tidak boleh menunda-nunda untuk mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang terlambat menjemput pengampunan Allah, terlambat mendapat pengampunan Allah karena kelalaiannya dan lainnya,
orang itu akan menyesal seumur hidup dan tidak akan ada berguna harta yang dia miliki, jabatan yang dia miliki, apapun yang dia miliki, fasilitas dunia tidak ada gunanya di depan Allah Subhanahu wa taala di saat Allah menentukan tempat kamu pilih surga atau neraka. Begitu dibuka buku Allah Subhanahu wa taala, catatan malaikat, kita ini di mana posisinya? Bagi orang-orang yang telah mendapat pengampunan Allah. Karena menjemput pengampunan Allah tidak pernah terlambat, tidak pernah mengenal waktu, tidak pernah mengenal tempat. Setiap saat dia mencari pengampunan Allah, setiap saat dia menjemput pengampunan Allah, orang-orang itulah yang akan beruntung dan orang-orang itu yang akan mendapat syurga Allah. Dari mana kita tahu? Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga itu yang luasnya lebih luas daripada langit, lebih lebar daripada bumi. Luas surga itu subhanallah, Allah yang Maha tahu, lebih besar dari langit, lebih besar dari bumi dan seluruh isinya. Surga itu lebih besar dari itu semuanya. Dipersiapkan kepada siapa? Uiddat. Dipersiapkan khususnya lil muttaqin, kepada orang yang takwa. Kalau begitu, pengampunan Allah tidak akan diberikan oleh Allah kecuali kepada orang yang takwa. Maka sebelum kita menggapai pengampunan Allah, sebelum kita mohon pengampunan Allah, sebelum kita mencari pengampunan Allah, sebelum kita menjemput pengampunan Allah, harus sebelumnya kita posisikan kita sebagai orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa, orang-orang yang takut kepada Allah fi sirrin wa alani, di dalam waktu yang tidak dilihat oleh orang, zahir dan batin kita persiapkan kita jadi orang takwa. Begitu kita menjadi orang yang takwa, dari situlah kita berangkat untuk mendapat pengampunan Allah, untuk mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ, yang kedua, kita tidak akan dapat pengampunan Allah seperti saya katakan tadi, yaitu kecuali orang-orang yang sudah siap menjadikan dirinya, memposisikan dirinya menjadi orang takwa. Jangan mimpi akan mencari pengampunan Allah kalau Anda belum takwa. Kalau begitu, orang tidak akan mencari dan menjemput pengampunan Allah kecuali kalau orang itu sudah berada dalam posisi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya surah Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra. Orang-orang yang takwa itu siapa sih? Siapa yang sebenarnya orang takwa itu? Jawabannya, yunfiquna fis sarra, orang-orang yang senang berinfak, senang bersedekah, senang membantu, senang menolong, senang peduli kepada sesama. Kapan dia bisa ada uang? La, tidak. Fis sarra'i wad-dharra'i, saat dia ada uang, saat dia tidak ada uang, saat dia dimudah rezekinya, saat dia paceklik, orang itu tetap dia suka berinfak. Di sini poinnya adalah seperti kondisi sekarang, yaitu coronavirus yang mudah-mudahan Allah akan mengambilnya coronavirus itu secepatnya dari bumi kita yang kita cintai ini, dari negara kita yang kita cintai ini, dan negara muslim di dunia semuanya. Orang-orang itu banyak yang di PHK dalam kondisi sekarang, banyak yang tidak ada kerja kondisi sekarang, banyak yang tidak mendapat rezeki kondisi sekarang, banyak yang orang itu lebih setiap hari semakin susah mendapat dana biaya untuk hidup. Orang itu pun tetap diperintahkan oleh Allah, kalau mau masuk surga Allah, mau jadi orang takwa, Anda yang tidak punya uang pun dianjurkan untuk berinfak. Orang yang tidak ada uang pun dianjurkan untuk berinfak. Apalagi orang yang rezekinya Masya Allah Subhanahu wa ta'ala kadang-kadang tidak ada pengaruhnya dengan virus corona yang ada sekarang.
Oleh karena demikian, suka berinfak adalah merupakan ciri-ciri orang yang takwa. Orang-orang yang ciri-ciri orang yang takwa itu akan diberikan pengampunan Allah. Kalau Allah sudah memberikan pengampunan kepada kita akibat dari infak kita tanpa melihat kondisi keuangan kita, orang itu pasti akan dimasukkan dalam syurga Allah setelah mendapat pengampunannya. Wal kaziminal ghaiza, dan biasakan kita saling kaziminal ghaiza, tidak cepat marah. Tolong biasakan dalam hidup ini. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang. Gara-gara kadang-kadang ada peraturan yang membatasi pertemuan di masjid, membatasi pertemuan-pertemuan di keagamaan dan sebagainya. Ini bukan apa-apa untuk kepentingan kita. Ini kita harus paham. Wal kaziminal ghaiza, biasakan tidak cepat marah dalam hidup ini. Tidak cepat tersinggung. Mari kita mengambil apa yang sedang kita alami ini dengan bijak, dengan paham, tidak hanya semata-mata merongrong agama Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau sempat kita menjadi provokator untuk menghancurkan umat. Ini tidak ada dunia kita, dunia kagak ada untungnya, di akhirat tidak ada gunanya. Wal afina 'anin nas, kalau ada orang yang membuat ketersinggungan terhadap kita, kalau ada orang yang bersalah dengan kita, orang sering mengkritik kita, sering merendahkan kita dan sebagainya, tidak hormat sama kita, bukan hanya diandalkan dengan gara-gara ini harus bertentangan dengan undang-undang ini, tidak. Allah mengajak kita kepada maafkan dosanya. Maafkan, hari ini dia yang bersalah dengan Anda, besok Anda yang bersalah dengan mereka. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan orang-orang yang baik. Di sini poin dalam ayat ini, pertama saya ulang supaya jelas masalah. Pertama, untuk menjemput pengampunan Allah tidak boleh menangguh-nangguh waktunya, menunda-nunda waktunya, tapi wasari'u, secepatnya. Yang cepat itulah yang rezeki, yang tidak cepat akan merugi. Satu. Yang kedua, pengampunan Allah itu untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya jangan kita bayangkan seperti dunia ini, seperti langit dan bumi. Tidak, lebih besar syurga Allah dari langit dan bumi yang kita lihat sekarang. Kemudian syurga Allah tidak akan diberikan yang ketiga kecuali kepada orang yang takwa. Ciri-ciri orang takwa adalah pertama, senang berinfak dalam kondisi apapun. Baik dalam keadaan ekonominya bagus, atau ekonominya lagi tidak Allah ridha dalam ekonominya, lagi Allah tahan sedikit ekonominya, tetap dia berinfak. Kemudian yang kedua, dan ciri orang muttaqin takwa adalah orang-orang yang tidak cepat marah dalam hidup, tidak cepat mengeluh dalam hidup. Bagaimana Anda marah? Kepada siapa Anda marah? Begitu Anda marah berarti pertanda Anda mengatakan Anda di pihak benar. Orang lain juga mengklaim orang lain yang pihak benar, Anda yang salah. Kalau begitu, jangan sering memunculkan dirinya dalam keadaan marah, sering berhenti dari kemarahan, sering menata kemarahan. Itu bagian dari takwa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang takwa, senang memaafkan kesalahan orang lain sebesar apapun kesalahannya, apalagi persoalan yang kerdil, tidak usah dibesar-besarkan. Sebaiknya kesalahan yang besar diperkecilkan, yang kecil dihapuskan dalam permukaan. Kita ini manusia adalah saling mencintai, lebih bermanfaat daripada saling bermusuhan, apalagi saling dendam. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan setiap saat. Saudaraku seiman dan seakidah, siapa yang akan diberikan pengampunan Allah Subhanahu wa taala? Siapa sebenarnya orangnya? Kalau kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 129 umpamanya salah satunya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi ma fis samawati wal ard
yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Langit dan bumi ini bukan milik kita, sehingga kita bisa ngomong dan berkata semau kita, seenak kita. Milik langit dan bumi yang kita tempati ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup di langit dan di bumi ini, di bawah langit dan di atas bumi ini, kita setiap saat tidak luput daripada kesalahan, tidak luput dari perbuatan-perbuatan yang kadang ketersinggungan dengan manusia, tersinggungan dengan agama, dan dengan yang lainnya. Tentunya dalam hal itu kita pun jatuh dalam wilayah dosa. Kalau sudah dosa, Allah mengatakan yaghfiru liman yasha. Allah akan mengampuni dosa siapa saja yang Allah kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah tidak akan memaafkan dosa siapa saja yang Allah kehendaki. Makanya pengampunan dosa, menjemput maghfirah yang kita bicarakan tadi sangat tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebanyak apapun kita menangis di atas sajadah, kalau Allah mengatakan tidak Allah ampuni, bisa saja kita tidak mendapat pengampunan. Tapi kalau kita kalau kita minta pengampunan kepada Allah biasa saja, tapi dengan Allah bisa mengampuni, Allah akan mengampuni. Kalau begitu pengampunan Allah akan diberikan bukan sesuai dengan amalan kita, bukan sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin diberi pengampunan, diberilah pengampunan. Kalau Allah tidak ingin mengampuni dosa kita, ya tidak. Terus bagaimana? Oleh karena demikian, dosa yang Anda lakukan ingin mendapat pengampunan Allah supaya masuk dalam wilayah kehendak Allah untuk diampuni dosa kita, cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak berzikir. Dengan zikir itu, dengan ibadah itu, dengan banyak sadar dan evaluasi diri, dengan situ Allah akan mengampuni dosa kita. Makanya memang jatah pengampunan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengampuni siapa yang dia kehendaki dan dia biarkan siapa yang dia kehendaki. Tapi ada solusi. Dari mana kita tahu solusi? Lihat ayat selanjutnya, surah Ali Imran ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza fa'alu fahisha. Orang-orang yang pernah melakukan sebuah pekerjaan, suatu perbuatan yang tersinggung agama, tersinggung Allah, tersinggung Rasul, bertentangan dengan undang-undang agama. Au zalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya sendiri. Berbuat zalim. Anda menzalimi orang lain, bukan Anda menzalimi orang lain Anda ketawa karena Anda sudah mampu menzalimi orang. Tidak. Begitu Anda berbuat zalim kepada orang lain, menunjuki bahwa Anda itu orang bodoh. Dari mana bodohnya? Begitu Anda zalimi orang lain, Anda bahagia. Bayangkan kalau orang lain menzalimi Anda, dia bahagia. Anda sakit hati nggak? Sakit hati. Kalau begitu Anda menzalimi orang lain, pertanda Anda bodoh. Orang-orang bodohlah yang berbuat zalim di dunia ini. Orang-orang yang pintarlah yang berbuat keadilan dan tidak pernah menzalimi orang lain, dan selalu berevaluasi untuk berusaha untuk tidak menzalimi orang lain. Ini ada jabatan sedikit, ada uang sedikit, ada Allah berikan fasilitas sedikit, dengan seenaknya aja Anda menzalimi orang lain. Jawabannya, bagaimana Anda kata orang lain itu lebih hebat daripada Anda menzalimi Anda? Kalau begitu, kalau Anda sakit, orang lain juga sakit. Orang-orang yang menzalimi orang lain, pertanda orang itu bodoh. Itu satu. Yang kedua, itu orang sombong dan takabur, karena dia cara merendahkan orang lain dengan kezaliman supaya diakui dia hebat. Itu orang sombong. Orang sombong tidak ada tempat di dunia ini untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di akhirat nanti. Makanya Allah berfirman, Zakarullaha, begitu orang pernah berbuat kejahatan,
pernah menzalimi orang lain tanpa sengaja, atau katakanlah secara sengaja, dia langsung begitu dia sadar, zakarullah, langsung dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung dia ingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka langsung menadahkan dua tangan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar, untuk taubat dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, menjemput pengampunan atas dosa yang pernah dia lakukan. Kalau itu yang dia lakukan, sebesar apapun dosa, wa may yaghfirud dzunuba illallah, memang ada yang sosok lain yang mampu mengampuni dosamu selain Allah? Jawabannya tidak. Hanya Allah. Hanya Allah pencipta alam semesta, hanya Allah pencipta manusia, hanya Allah pemilik dunia dan langit bumi ini yang mampu mengampuni dosa hamba. Yang lain tidak ada yang mampu mengampuni dosa hamba. Makanya fastaghfaru lidzunubihim, maka sering-sering beristighfar kepada Allah untuk mendapat pengampunan Allah, mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu, jangan biasakan kekeh tentang kejahatan yang Anda lakukan. Jangan biasakan Anda pertahankan dosa yang pernah Anda lakukan dengan alasan apapun. Walam yusirru ala ma fa'alu. Itu tidak menguntungkan Anda. Anda kekeh dengan dosa, kekeh membela-belain dosa yang Anda lakukan, tidak ada untungnya bagi Anda. Wahum ya'lamun, padahal kita sadar bahwa itu dosa, pernah kita lakukan itu dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ini kondisi coronavirus yang kita tutup sekarang, kajian kita, di penghujung kajian kita. Coba lihat coronavirus yang ada sekarang. Bagaimana nilai seorang yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita selamat dari corona ini. Mudah-mudahan semuanya selamat dari corona ini. Ya Allah, selamatkan kami, ya Allah. Jauhkan kami dari coronavirus ini, ya Allah. Selamatkan kami dan keluarga kami, ya Allah. Berikan kesempatan kami untuk bertemu lagi kembali dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat. Normalkan keadaan yang kami miliki sekarang, yang belum normal, ya Rabbal Alamin. Di saat corona kita kena, jawabannya jarang sekali. Lihat pengumuman pemerintah. Sedikit yang sembuh, kebanyakan meninggal dunia. Kalau begitu yang meninggal dunia, jangankan istrimu, suamimu, anakmu, maaf, orang tuamu yang sangat sayang kepadamu, mal atau suamimu atau istrimu atau anak usaha sayang kepadamu, dia tidak pernah mendekati orang meninggal virus. Malah dikebumikan pun tidak tahu di mana dia dikomunikan. Malah banyak orang-orang kampung yang salah paham, tidak menerima jenazah orang-orang yang meninggal dalam corona. Padahal itu sebuah kesalahan, tidak boleh. Tidak ada urusan. Virus itu sudah pemerintah dengan dokternya sudah dibalut jenazahnya dengan rapi, dan tidak mungkin lagi ada virus keluar. Sudah bisa dipastikan. Itu kehebatan para dokter. Mudah-mudahan mereka dokter-dokter dan orang-orang yang membantu kesehatan orang-orang sekarang yang berjuang mati-matian di jalan Allah untuk menyelamatkan jiwa manusia. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Allah, dan selamatkan keluarga mereka, ya Rabbal Alamin. Bagi orang-orang yang telah meninggal dunia dalam coronavirus atau yang lainnya, ya Allah, jadikan mereka adalah penghuni surgamu, ya Allah. Jadikan mereka husnul khatimah, ya Allah. Kalau mereka pernah melakukan dosa selama ini dalam hidup mereka, kami minta mohon kepadamu, ya Allah. Ya Allah, maafkan dosa mereka. Ya Allah, ampunilah dosa mereka. Ya Allah, ridhalah dalam hidup mereka dulu. Ya Allah, terimalah mereka dengan baik. Mudah-mudahan mereka dan kami semuanya akan pada satu saat akan meninggal dunia, dan kami pun akan Engkau terima dengan baik, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Hati kami yang masih keras lembutkan, ya Allah, sehingga di bulan suci Ramadan ini, kami, ya Allah, siap berdiri di hadapan-Mu untuk beribadah kepadamu, untuk melaksanakan perintah-Mu, ya Allah, sesuai dengan apa yang kami ketahui dan melalui kajian-kajian, salah satunya kajian pada pagi ini dan pada hari ini yang saudara-saudara yang kami muliakan. Demikianlah pertemuan singkat kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada penambahan ilmunya. Kalau ada yang benar saya sampaikan, itu ridha Allah dan karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan ilmu dari Allah. Kalau memang ada kekurangan, tolong maafkan saya, dan Allah akan mengampuni dosa kita semuanya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala ya Allah, wa darakis syaqa, wa su'il qada, wa syamatatil a'da. Allahumma ya Allah, inna hadzal waba jundum min junudik ya Allah. Inna hadzal waba ya Allah jundum min junudik ya Allah. Tusibu bihi man tasha wa tasrifuhu amman tasha. Ya Allah, isrifhu anna ya Allah. Isrif hadzal waba anna ya Allah, wa an ahlina wa azwajina wa dhurriyyatina wa auladina wa banatina wa amman hawalaina ya rabbal alamin, wa an biladina Indonesia ya Allah wa biladil muslimin, innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.